Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kajian bulanan ini ya Bu, setiap hari Jumat. Mudah-mudahan Ibu ngaji ini tidak sekadar membatalkan waktu, tapi bermanfaat dunia akhirat. Bukan karena butek lihat suami di rumah ngaji ya Bu, daripada lihat suami butek, sudah tua jelek miskin lagi kan gitu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Ibu kemari ikhlas ingin menuntut ilmu, insya. Siapa yang di atas 70 di sini usianya? Di atas 70 belum ada ya? Di bawah 60 rata-rata ya. Orang ngaji itu sudah tua baru ngaji, waktu muda ke mall, betul? Ibu juga seperti itu dulu, sekarang udah insaf. Alhamdulillah, kita bersyukur. Satu, apa yang penting kita syukuri atas 3 hal? Apa? Hah? Sehat. Kalau nggak sholat neraka kok. Nah iya, yang pertama kita syukuri nikmat iman Islam. Dari 7 miliar yang hidup sekarang, yang Islam itu cuma 1,7. 5,3 miliar dipastikan neraka jahanam kalau tidak masuk Islam. Yang kedua, nikmat apa? Nikmat sehat. Betul, sehat bukan segala-galanya, tapi dengan terganggu kesehatan akan terganggu segala-galanya. Yang ketiga, nikmat sempat. Ada orang hari ini di rumah santai tapi nggak mau ngaji, punya kerudung tapi nggak dipakai, punya uang tapi tidak sedekah, punya Quran tapi tidak dibaca, punya suami tapi tidak dihormati, punya anak tapi tidak dididik, punya mata tapi tidak maksimalkan, punya kaki cuma ke mall, mal. Betul? Rame mana, pengajian atau mall? Mall ya. Harusnya ke pengajian karena menguntungkan dunia akhirat. Betul? Baik, buka halaman 24. Tanda-tanda datangnya kiamat kecil dan besar. 1. Tanda-tanda kiamat kecil, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, jarak waktu diutusnya saya dan hari kiamat itu bagaikan ini, antara ibu jari dan jari tengah. Gini kata Rasulullah. Dekat, tapi dekat di sini dalam tafsir Allah dan Rasul Bu. Kalau tafsir kita ribuan tahun, masih ribuan tahun lagi kok insya Allah hari kiamat Bu. Karena Dajjal belum turun, umat Islam masih banyak miskin. Ciri-ciri hari kiamat mau dekat, umat Islam semua kaya, semua makmur, semua punya mobil. Saya punya BMW, punya Mercy, punya Toyota, punya Alphard. Bu, ini Alphard, maaf Pak Munjir, saya punya Alphard. Bu, ini saya kasih Mercy, saya punya mobil Mercy di rumah. Bu, ini ada BMW saya ambil, maaf Pak, saya punya BMW. Jadi ciri-ciri hari kiamat itu umat Islam semuanya kaya raya. Kedua, wajah kita disamakan Allah, muda-muda semua. Setelah itu baru turunlah hari kiamat, al-qiyamah. Berarti masih lama sih hari kiamat? Insya Allah masih lama. Tapi bukan berarti berleha-leha. Kiamatnya betul lama, tapi usia kita sebentar. Nggak terasa Bu, seperti saya hampir 60 saya. Saya merasa masih 40. Begitu diingat udah hampir 60 saya. Nggak terasa. Begitulah hidup itu.
Mungkin ibu banyak di bawah saya usianya ini. Seperti ibu lah berapa umur? 53 ibu? Ibu? Nah di bawah saya semua rata-rata. Paling ibu ini mungkin ya yang kacamata, yang belakang 60 kan? Iya. Ibu 53. Oh jadi masih muda ya, kayak 52. Iya, masih syukur saya kasih diskon. Ya, betul. Jadi kita manfaatkan waktu itu maksimal, karena detik per detik akan diminta pertanggungjawaban. Detik per detik loh, Bu. Sedang di mana, melakukan apa? Terutama wanita, dosa terbesar apa, Bu? Cangkem. Tahu cangkem? Mulut. Bahasa Bataknya pamangan. Bahasa Jawanya cangkem. Bahasa Indonesianya mulut. Bahasa Minangnya muncuang. Iya kan? Muncuang kata. Itu orang Padang bilang. Pamangan kata orang Batak. Cangkem kata orang Jawa. Betul? Dosa terbesar wanita ibu catat mulut, Bu. Yang diomongin biasa 3. Pertama, mertua perempuan. Kedua, ipar perempuan. Ketiga, suami. Dijilai-jilain di depan tukang sayur sambil menawar bawang, sayuran. Bisa-bisanya menjilai-jilain suami di depan tukang sayur. Oh, suami saya Pak, pelitnya bukan main. Padahal di rumah ada mobil, dapat rumah, uang sebulan dapat 6 juta, masih juga pelit. Penyakit ibu-ibu itu di luar sana, di sini enggak beda. Tidak bersyukur, Bu. Ibu tahu nggak suami ibu itu berangkat subuh pulang malam, tapi dia tidak pernah cerita bagaimana dahsyatnya kerja di luar sana. Dia tidak pernah cerita berapa kali dibentak atasan di kantor. Dia tidak pernah cerita berapa kali dia dilecehkan sama anak buah. Dia tutupi itu, Bu. Dia cari nafkah untuk ibu dan anak-anaknya. Dia mungkin di luar sana makan tiap hari di warteg, asal di sana aku kuliah. Seorang ayah itu asal bisa istri makan enak di rumah. Berangkat subuh kadang, Bu, jam 4 udah penuh kereta dari Bekasi, saya lihat jam 10 malam baru pada pulang. Besoknya berangkat lagi jam 5 subuh, tapi tidak mengeluh. Jarang kan laki-laki itu mengeluh. Dia diam sampai di rumah, kelelahan tapi tanpa keluhan. Itulah suami ibu itu. Masih tega ibu pulang dia ke rumah ngomel. Masih tega ibu ngomel ketika dia capek. Ya jangan ya, Bu. Kasihan mereka itu. Berapa tahun lagi suami ibu? Pensiun 58 tahun, 56, 57 kadang meninggal dia. Tapi demi anak dan istri dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah cerita masalah di kantor. Dia tutupi masalah itu. Masya Allah, seorang suami yang tulus demi anak dan istrinya. Ibu punya suami seperti itu kan? Insya Allah tulus mereka itu, Bu. Kerja keras tapi tidak mengeluh, capek tapi tidak pernah ditunjukkan, dilecehkan orang tapi tidak pernah diceritakan. Yang penting istriku dan anakku bahagia. Ya Allah ya Rabb. Ikhlasnya suami ibu itu, ya. Jadi kalau suami ibu sudah meninggal, doakan dengan tulus. Dia sudah berikan kepada ibu rumah, mobil, tabungan. Begitu dia meninggal, ibu nikmati sampai umur 75 tahun ibu. Ya bunda ya, jangan kawin lagi. Kalau ibu ini meninggal suaminya, kawin lagi dia. Ya jangan, kasihan dia mesake. Siap kalau ibu nikah lagi pasti ngurus suami yang baru. Suami yang lama udah gak didoakan lagi. Ibu sudah santai ke Ancol, jalan-jalan ke Ragunan melihat kakeknya di sana. Baik, 1. 2, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, hitunglah 6 tanda datangnya hari kiamat, diantaranya kematianku. Masya Allah. Nabi terakhir khataman nabiyyin la nabiyya ba'da, diwafatkan oleh Allah.
Yang ketiga, penaklukan Baitul Maqdis. Yang keempat, munculnya wabah kusta yang mematikan. Yang kelima, munculnya fitnah. Sekarang di mana-mana fitnah. Umat Islam difitnah, kita difitnah, Islam difitnah, Quran difitnah. Muncul fitnah di mana-mana. Hilangnya sifat amanah, betul. Ustaz saja pun kadang makan uang masjid kok. Ulama makan uang umat kok, apalagi orang yang tidak ulama. Ketua majelis taklim ngambil uang majelis taklim, ada. Tidak amanah. Sholatnya nggak tinggal, tapi rakus. Ibadah jalan, tapi serakah. Senin Kemis dijalani, tapi pelit. Harusnya kalau rajin Senin Kemis membuat senang sedekah. Harusnya rajin ibadah membuat pemurah. Menguntungkan orang ibadah kita itu. Ibu itu Masya Allah ya, Senin Kemis rajin, tapi sedekahnya Masya Allah. Pengajian luar biasa, tapi ramah sama tetangga. Ini pengajian rajin, tapi sama tetangga nggak teguran. Sama mertua tidak baikan. Sama ipar saling menghujat, tapi ngajinya nggak tinggal. Nggak nyambung dong ngaji itu, nggak menguntungkan dong dengar Quran itu. Ada kan dengan ipar nggak teguran gara-gara warisan. Ada karena ibu orang kaya, kerja keras suami ibu, ipar ibu iri, abangku yang kerja keras kok iparku yang enak. Ada iri sama iparnya karena abangnya kerja keras yang menguntungkan istrinya, sementara adik kandungnya iri. Aku dulu abangku kuliah, aku yang susah, sekarang abangku kaya, istrinya yang enak aja. Dasar orang Tegal gitu. Iya, dia itu orang Brebes. Itulah penyakit hati itu. Banyak ipar yang iri. Belagu banget itu ipar saya yang kerja keras, abang saya kok yang kerja keras, AA saya kok. Dulu waktu kuliah dia di ITB, saya yang susah, sekarang begitu kaya, ipar saya yang enak. Malah kita bahagia, abang kita bisa bahagiakan wanita lain. Saya kalau lihat keluarga saya kaya, punya rumah, punya mobil, Masya Allah, abang saya punya mobil. Kalau abang saya punya rumah, Alhamdulillah ya Allah, abangku bisa beli rumah. Senang saya, dia bisa membahagiakan anak istrinya. Betul ya Bu? Bukan iri. Jangankan abang Bu, lihat tetangga saya beli mobil, saya datangi tuh. Masya Allah Pak, barakallah ya, mudah-mudahan Bapak diberkahi Allah dengan mobil ini. Saya lihat rumah orang baru, saya datangi, padahal saya nggak kenal. Bapak pemilik rumah ini, iya Masya Allah, besar sekali rumah Bapak ya, mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak. Dapat pahala saya mendoakannya. Bukan iri Bu, alah paling dari mana uangnya itu, paling korupsi. Emang ibu KPK? Jadi kalau ada tetangga rehab rumah bagus, tetangga beli mobil bagus, datangi. Masya Allah Bu, bagus sekali mobil ibu ini, mahal kan Bu, barakallah ya Bu, mudah-mudahan Allah memberkahi ibu dan keluarga ya. Lihat rumah orang bagus, Masya Allah Bu, bagus rumahnya ya, mudah-mudahan bisa kita pengajian ya Bu, setiap bulan di rumah ibu. Besar loh rumah ibu ini, dia bangga dan bahagia, kita dapat pahala ya. Ulah cicing wae atuh, ini mah cicing kadieu kaditu, ngerti nggak bahasa Batak ya. Terus yang ketujuh, menyebarnya zina. Allahu Akbar. Ibu tahu nggak sekarang saya survei sama anak-anak SMP, sekolahnya apa dek? SMP Pak. Udah pernah hubungan, udah punya pacar, sudah pernah hubungan seks? Mana ada pacaran nggak ada hubungan seks sekarang? Itulah jawaban mereka. Mana ada sekarang pacaran nggak hubungan seks? Aneh sekarang kalau SMA nggak pernah hubungan seks. Kampungan banget sih lu, udah kelas 3 SMA nggak pernah hubungan seks. Astagfirullah, ngeri Bu. Cek aja nak ibu kalau berani. Nak, boleh jujur sama mama, kamu pernah hubungan seks? Berani Bu nanya?
nanti malam. Jujur ya nak, kalau kamu gak jujur dapat dosa dua, dosa bohong, dosa zina. Saya survei bu sekarang anak-anak itu SMP SMA, jawaban mereka mengerikan. Mana ada lagi pak sekarang pacaran gak hubungan seks. Yang paling gilanya lagi, lebih gila bu, gila ini bu, gila nih. Hampir semua hubungan seks itu yang meminta pertama itu wanita, bukan laki-laki ternyata. Berdasarkan survei saya, yang meminta hubungan seks pertama itu wanita, pacar yang wanitanya. Akibat apa bu? Nonton film di HP, sekarang udah bebas, betul? Hati-hati anak-anak ibu ya di rumah ya. Yang perempuan hubungan seks di luar nikah, yang laki-laki gay, homoseks. Sama-sama ngeri sekarang bu. Punya anak wanita takut dia digauli laki-laki, punya laki-laki kita takut homoseks, gay, sejenis. Saya kan mengawasi itu. Laki-laki sama laki-laki bergandengan tangan, berpelukan, itu gay itu bu. Yang paling banyak itu di mall-mall saya lihat itu. Wajib curiga ibu ya, kalau anak ibu terakrab dengan laki-laki, masuk ke kamar bawa laki-laki kunci kamar, tolong wajib dicurigai. Anak ibu laki-laki SMP SMA bawa kawan sering laki-laki ke kamar, kemudian kamar dikunci, itu wajib dicurigai. Saya ini psikolog bu. Karena ibu kadang cuek, tidak terlalu takut, laki-laki kok kan gitu ya bu. Kita curiga kalau perempuan kan. Sama hancurnya ternyata sekarang. Jadi saya tanya, kenapa sih kamu dengan laki-laki? Kamu kan laki-laki, dengan perempuan sudah bosan pak. Berciuman, berpelukan, hubungan seks sudah bosan. Dia coba dengan laki-laki, ternyata enak, diterusin. Alasannya udah bosan dengan wanita. Karena SMP sudah pacaran. Yang lebih gilanya lagi, ini gila nih tenang. Ibu-ibu masih banyak orang Indonesia ngomong gini. Kalau malam tahun baru atau malam Valentine's Day, apa kata ibunya? Nak, kenalin dong teman kamu sama mama. Pengertian teman kan pacar kan. Memang dikondisikan anak itu agar pacaran. Kenalin dong teman kamu sama mama. Bawa dong ke rumah anak. Difasilitasi anak supaya pacaran. Itu anak saya Pak Munzir sudah kuliah nggak punya pacar. Saya takut. Astagfirullah. Saya takut Pak, anak saya udah kuliah belum pacaran. Harusnya bersyukur kan, menjaga diri dia dari maksiat. Karena anaknya orang pengajian di kampus. Ini enggak, takut saya Pak, anak saya tidak pernah mengenalkan temannya ke rumah. Itulah ucapan cangkem-cangkem ibu-ibu sekarang bu. Tahu cangkem? Iya. Takut saya Pak, sampai sekarang anak saya belum pacaran. La haula wala quwata illa billah. Jangan ya bu. Pacaran itu awal dari zina. 90% orang berzina karena pacar. Sama siapa dia berzina? Biasanya cenderung 90% dengan pacarnya, karena nggak bayar ya. 90% yang berzina itu yang meminta perempuan. Dasarnya di situ bu, yang mengerikan itu. Disitulah penting pendidikan agama, kepedulian, perhatian, kasih sayang. Biasakan memeluk anak ibu. Ibu masih mau memeluk anak laki-laki ibu. Biasanya anak laki-laki malu dipeluk ibunya. Apalagi depan temannya kan bu, menghindar dia gini kalau mau dipeluk ibunya. Apalagi kalau ibunya jelek. Cenderung laki-laki itu malu dipeluk ibunya. Begitu dipegang ibunya gini, oh jangan mah katanya. Iya, saya perhatikan malu dipeluk ibunya sudah. Subhanallah. Jadi biasakan dengan anak memeluk. Pulang sekolah disalam, dipeluk. Doakan dia bu, barakallahu fik ya nak. Setiap ketemu dengan anak, barakallahu fik ya nak. Semoga Allah berkahi kamu nak, berikan taufik kepada kamu.
Catat ya Bu, itu setiap bertemu anak salam peluk, bisikkan ke kupingnya, barakallahu fik ya nas. Itu doa itu tinggi sekali, mulia sekali, agung sekali, barakallahu fik. Sama suami juga begitu. Suami pulang kantor, sehat ya mas, sehat, masya Allah. Capek ya mas, iya, barakallahu fik ya mas. Jelas ya? Baik. Habis waktu masih ada? Oh masih, saya kira kalau habis waktu pulang kita. Tersebarnya musik dan nyanyian, oh udah nggak bisa dilarang. Ibu pesta pernikahan anak pasti ada musik. Ustadz saja menikahkan anaknya pakai musik. Budi wanita rok sepan di atas lutut, Ustadz. Makanya waktu acara khitan anak saya kan, orang pada nanya, loh kok sepi Pak, nggak ada musiknya katanya. Karena terbiasa kalau acara pesta harus ada musik, betul ya, organ tunggal, termasuk ibu itu pelakunya, organ tunggal. Nyanyi-nyanyi lagi sama mantu berdua. Cobalah kita orang pengajian bedakan, pesta tidak ada musik. Jadi kita silaturahmi enak ngobrol ya. Datang saudara dari Medan, dari Pekanbaru, dari Palembang, dari Tegal, Brebes, Pekalongan, Cianjur, Sukabumi. Enak kita ngobrol. Tapi kalau ada musik, teriak-teriak kita. Pade opo? Pade kapan teko? Kemarin iyo gitu. Karena berisik musik. Tapi kalau nggak ada musik enak. Ngomong sama teteh dari Garut, Pak De dari Bojonegoro, Amang Boru dari Medan, Uda dari Padang. Enak Bu, waktu acara sunat anak saya kan nggak ada musik, nggak ada nyanyi-nyanyi. Silaturahmi keluarga besar datang. Saudara-saudara saya undang dari Kalimantan, dari Jawa, dari Medan, dari Padang. Kita komunikasi enak ngobrol, karena nggak ada musik, suara nggak ada berisik. Sambil makan ngobrol. Ini kalau ada musik, mau kapan kita ngomong? Kencang bukan main. Jadi kalau bisa ibu ngomong sama suami, pesta anak kita nanti mas jangan ada musik ya. Apalagi kita undang Pak Munjir, ketahuan habis saya. Diomelin saya nanti. Ya, kena saya ini Pak. Ya, nanti ibu kalau pesta anak mas takkan anak jangan pakai musik lagi. Bisa? Insya supaya kita enak komunikasi, ibu dapat pahala, masya Allah. Kemudian harta yang berlebihan, sudah kaya makin kaya, beli itu beli ini, beli itu beli ini. Maaf, terutama wanita yang dibeli apa? Kerudung, sepatu, tas. Nggak boleh diskon di mall, kerudung, sepatu, tas. Gatal aja dompet itu. Apa? Oh, munculnya orang yang mengaku nabi, udah banyak. Padahal Rasulullah itu khataman nabi, la nabi ba'da, nabi terakhir, dan tidak ada nabi setelah dia. La nabi ba'da, tidak ada nabi setelah Rasulullah. Jadi kalau ada ngaku nabi orang Brebes, Tegal, Medan itu palsu, bohong. Dan sering terjadi di Jawa ini Bu, di Jawa Tengah, Jawa Timur, sering itu ngaku nabi. Bayat, sumpah setia anak buahnya, 40 jamaah wanita dinikahi sama dia. 40 wanita Bu jamaah wajib nikah sama dia, sumpah setia. Hati-hati Bu yang seperti itu. Setahu saya di Jakarta belum pernah, di Jawa Tengah, Jawa Timur ada terjadi tahun 80-an dulu. 40 wanita dinikahi, 20 wanita dinikahi jamaah dia. Kaget suaminya. Jadi istri ustadz, ternyata istrinya. Mana ustadz yang jelek lagi. 10 harta yang berlebihan, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Ibu-ibu, kalau nggak penting jangan beli hijab lagi lah. Hijab di rumah sudah 49. Baju gamis 107. Terutama saya lihat di mal-mal itu, hijab dengan sepatu wanita. Nggak bisa diskon sepatu, gatal aja dompet itu. Kalau kami enggak, sepatu saya seumur umur 2. Satu saya beli, satu hadiah, cukup.
Baju kaos kalian paling 3-4 biji cukup, itulah. Cuci, kering, setrika, pakai. Cuci, kering, setrika. Baju kadang 20 tahun masih saya pakai. Laki-laki begitu cenderung, Bu. Celana saya 3 gitu, cukup. Kalau perempuan enggak. Pak, jangan pakai baju itulah, nanti malu, udah Bapak pakai pesta tahun lalu. Emangnya dilihat orang? Enggak enak lah, Bu, pakai kerudung ini. Pesta kemarin saya udah pakai kerudung ini. Padahal nggak dilihat orang. Kok kerudung ibu itu? Ibu aja yang GR. Ya Bu, GR. Nah itu harus kita rubah, Bu. Jangan membangun gengsi, tapi membangun pahala. Ya Bun. Insya harta yang berlebihan, banyak pembunuhan. Oh, nggak usah dikaji lagi, Bu, sekarang. Setiap menit pembunuhan di Indonesia. Lihat televisi swasta jam 5 sore. Istri membunuh suami, suami membakar istri, tetangga membunuh tetangga. Segampang itu membakar suami istri. Memangnya ikan lele dibakar, Bu, karena terlambat berikan uang belanja, bakar. Gak ada merasa dosa lagi, karena agama udah hilang, udah tercabut dari otak itu. Bakar suami, suaminya membunuh istri, sebentar-bentar belajar tengkorak, yang bunuh suaminya, pura-pura dia sedih, lapor polisi, kayak berita kemarin. Dia lapor polisi, terjadi pembunuhan di rumah saya. Dia membangun alibi. Polisi itu cerdas, Bu. Siapa membunuh ketahuan. Membangun alibi suaminya, pura-pura sedih melapor ke polsek, istri saya dibunuh, saya nggak kuat menghadapinya. Begitu dicek, diam-diam ketahuan yang membunuh dia ternyata si suaminya tadi. Dikira polisi goblok, yang goblok dia, betul? Dia. Kemudian banyak gempa. Di mana-mana gempa. Tapi gempa besar menjelang kiamat itu di Mekah dan Madinah. Alhamdulillah belum. Udah gempa besar Mekah Madinah, kiamat memang sudah dekat, Bu. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah saya dengar gempa besar di Mekah Madinah. Tapi banjir sudah. Dulu ada istilah banjir di Mekah ya, Bu. Sekarang udah banjir. Madinah banjir. Kedua, udah hijau. Kalau Mekah Madinah sudah hijau kata Rasulullah, kiamat sudah dekat. Ibu lihat sekarang Mekah Madinah 40 km itu, udah mulai hijau kan? Sungai-sungai sudah mengalir di sana. Saya malah takut, Bu, melihat hijau itu. Berarti kiamat sudah dekat. Mekah Madinah itu udah hijau. Logikanya gak mungkin tumbuh di sana, orang batuan kok. Siapa terakhir Ibu ke Madinah? Ada baru dari umrah dalam bulan ini, 1 bulan ini ada. Mungkin lebih jauh lagi sekarang ya. Saya 5 bulan lalu barangkali ya. Diangkatnya Al-Quran dari dada, dibaca tapi tidak diimani, dibaca tapi tidak dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya apa, Bu? Tahu. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Artinya apa, Bunda? Tahu. 40 tahun baca Yasin. Sejak dari Brebes, dari Tegal, umur 7 tahun baca Yasin, sampai 70 tahun Jakarta baca Yasin tiap malam Jumat. Ditanya artinya, tahu. Iya. Nggak usah lah, Bu, makna, artinya aja nggak tahu, apalagi maknanya, apalagi tafsirnya. Beda arti dengan tafsir, Bu. Kalau arti itu terjemahan, kalau tafsir hikmah di balik ayat gitu loh. Makanya yang paling enak itu mempelajari tafsir Quran, bukan terjemahan Quran. Nikmat sekali, Bu, belajar tafsir Quran itu. Asbabun nuzul, takhirun nuzul, sababun nuzul. Kenapa turun ini, di mana Nabi ketika itu, siapa istri Nabi. Kelihatan itu nanti dari sebabun nuzulnya.
Enak Bu sebenarnya. Ibu kalau bisa cari ustadz di sini mengajarkan tafsir, ada ustadz tafsir. Itu bagus. Nanti dari alif lam mim kita bahas. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, di mana turun, kepada siapa, tahun keberapa kenabian gitu. Karena turun Al-Qur'an bukan alif lam mim, Iqra. Betul? Tapi Al-Qur'an di awalnya apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bukan alif lam, bukan Iqra. Tapi Al-Qur'an pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti kita bahas asbabun nuzulnya tahun 2028 insya setelah ibu meninggal. Kemudian kesaksian palsu dan menyembunyikan kesaksian yang benar banyak sekarang Bu. Sebab kalau ibu jujur sebagai saksi benar, ibu dilecehkan orang, ibu dicemeh orang. Misalnya suami ibu tersangka, ibu jujur di pengadilan pelaku pembunuhan adalah suami. Oh, habis ibu direndahkan saudara di kampung, di Tegal. Kok tega ya ngomong jujur di pengadilan padahal suaminya sendiri. Kok tega ya melaporkan anaknya sendiri ke kantor polisi. Ibu jujur, anak saya maling itu Pak, saya lihat sendiri. Tapi ibu di kampung pasti dicemeh orang. Kok tega ya melaporkan anak sendiri kantor polisi. Tapi memang ibu dimuliakan Allah, berlaku adil meskipun terhadap diri sendiri, terhadap suami, terhadap anak. Karena adil itu mendekatkan diri kepada Allah, karena adil itu takwa. Tapi orang banyak takut Bu berbuat adil itu karena dilecehkan. Nah, hilangnya orang-orang yang baik dan beragama. Oh iya sekarang Bu, rame-rame sekarang matre pola pikir. Emangnya ada untungnya menolong orang? Emangnya ada untungnya? Apa sih untungnya? Dikit-dikit emangnya ada untungnya? Sekarang kan jarang orang silaturahmi itu. Perhitungan, emangnya ada untungnya kita ke rumah Pak De? Emangnya ada untungnya kita ke rumah Bude? Padahal pahala silaturahmi Masya Allah. Tapi jalan-jalan ke luar negeri jutaan dia habis. Kan mendingan ke rumah Pak De, Bude, Bule, Maete, Pak Ete. Liburan lebaran bukan ke luar negeri Bu, pulang kampung ketemu Maete, Pak Ete, Pak De, Bude, Uwa, Teteh, Aa. Jumpa sedayana di ditu, kadieu kaditu, kadieu kaditu. Kita dapat pahala atuh. Ini mah jalan kemana? Ke Jerman. Sering gitu Bu, asal lebaran jamaah saya nelpon, Pak Munjir lagi di mana? Kenapa Bu? Saya lagi di Jerman. Oh kan main dah. Bapak di mana sekarang? Oh saya juga lagi di Chili. Saya bilang, oh Amerika Pak, Cililitan saya bilang. Kan Chili itu Amerika Latin kan, di samping Kolombia. Saya bilang saya di Chili Bu. Oh di luar negeri juga Pak? Iya Cililitan saya bilang. Chili juga kan. Bikin emosi aja Bu. Bangga dia jalan ke Amerika, ke Jerman. Habis berapa? 48 juta. Habis berapa? 200 juta. Mendingan sedekah dunia akhirat dapat, di dunia tenang jiwa, di akhirat surga. Kawan-kawan saya Bu, maaf, orang-orang elit itu asal liburan mana ada di rumah itu lagi. Keliling Eropa 5 negara habis 200 juta. Keliling ke Amerika habis 300 juta. Subhanallah. Begitu saya minta sumbangan bantuan yatim daerah 1,5 juta. Gitu bantuan membantu orang doa apa di pedalaman 2 juta. Udah gede itu Bu, 2 juta. Menghabiskan uang ke Amerika 500 juta. Enggak pikir dia hidup sebentar Bro. Harusnya kita perbanyak sedekah, bukan jalan-jalan. Saya nggak pernah keluar negeri bayar sendiri Bu, karena logika saya menghabiskan uang yang dapat dosa mendingan disedekahkan, mendingan diinfakkan, bangun musola, bangun masjid, bangun itu ya Bun. Ibu nggak iri lihat orang Mekah itu, orang Madinah itu, hampir di seluruh dunia mereka uang pribadi membangun masjid 3
3 miliar uang pribadi, subhanallah. Saya iri Bu melihat orang Madinah itu. Berapa ratus masjid Indonesia mereka bangun, murni uang mereka itu. Mereka penyakitnya, penyakit dalam arti positif Bu. Orang Mekah itu mana mau bangun masjid campurin orang. Berapa masjid 2 miliar, nggak boleh uang orang masuk, dia semua nutupin. Berapa musola 1 miliar, harus dia semua yang bangun itu. Dia nggak mau masuk uang orang lain ke situ. Kita terbalik, bagaimana uang orang lebih banyak dari uang kita yang keluar. Bukan kita ya, ibu. Pak minta yang lain dong, jangan cuma saya. Kan kita di Indonesia kan, yang lain nggak dimintai Pak sumbangan. Kalau orang Arab enggak, jangan masukkan uang orang ke situ, saya yang bangun. Kayak di kampus-kampus negeri sekarang, mereka bangun itu Bu, berapa? 5 miliar, transfer 5 miliar. Seperti kampus USU Medan itu, murni satu orang bangun masjid itu. Di ITB mereka bangun masjid, UGM mereka bangun masjid. Nggak boleh dari wali mahasiswa. Masya Allah. Kalau ibu kan enggak, emangnya ibu yang lain nggak dimintai Pak? Subhanallah. Ibu ya, bukan saya. Munculnya tindakan keji memutuskan silaturahmi dan bersifat buruk kepada tetangga. Ini yang paling banyak, memutuskan silaturahmi dan bersikap buruk terhadap tetangga. Nggak teguran sama tetangga, marahan sama ipar. Memutuskan silaturahmi dengan teman akrab. 3 bulan nggak teguran sama tetangga, gara-gara bawa durian nggak dibagi dari Medan, bawa mangga dari Indramayu. Makanya ibu kalau beli durian mangga yang ada baunya, kalau yang merasa tidak bisa berbagi sama orang, jangan dibawa ke rumah. Iya Bu, misalnya ibu bawa durian, hidung tetangga udah kembang kempis, gak juga ada diantar. Atau bawa mangga, beli yang banyak, kasih tetangga, karena dia korban hidungnya Bu. Udah hidung pesek, kembang kempis lagi, kembang kempis, iya. Kalau mancung mendingan durian dengan mangga yang berbau lah. Atau beli sekalian banyak, beli mangga 5 kilo, 2 kilo sedekahkan tetangga terdekat, 3 kilo kita makan. Ini enggak, beli mangga keliling tenteng-tenteng depan tetangga itu. Iya, ditenteng itu Bu. Kelakuan ibu itu, Masya Allah, rusak ibu gara-gara mangga. Ya, terus tersebarnya riba dan makan harta yang haram udah biasa Bu. Maaf ibu, jangan tersinggung. Ibu rumah kredit, beli mobil kredit, motor kredit, ember kredit. Jujur aja lah. Rumah ibu kredit BTN, beli mobil ibu kredit, motor. Saya nggak pernah tanya istri saya ini, terus bagaimana saya nabung? Nggak ada uang, nggak beli rumah, saya bilang. Beli mobil nggak ada uang, nabung, saya bilang. Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun jalan kaki kemana-mana saya. Iya Bu, saya nggak mau ribawi. Orang tua saya tegas masalah ribawi. Rumah kredit, mobil kredit, motor kredit, ember kredit, gelas kredit, sendok kredit, baju kredit, kerudung kredit. Ibu hampir rata-rata kena kredit ini, ribawi. Ibu kira enak itu dosa kredit itu? Sama dengan hubungan seks dengan ibu sendiri dosanya. Tahu ibu dosa ribawi itu? Sama dengan hubungan seks dengan ibu kandung. Dosa ribawi itu. Iya Bu, ngomong sama anak ibu, saya alhamdulillah Bu, rumah saya sekian tahun baru beli rumah. Saya bilang jangan ya kredit, kita nabung aja, nanti Allah tambah kok. Betul ditambah Allah, bisa beli cash. Motor nggak ada, mobil nggak ada, sepeda pun nggak ada. Saya kemana-mana jalan kaki. Istri saya bilang beli mobil ya, nggak ada uang. Terus kita nabung aja ya, nanti Allah tambah. Ditambah Allah beli mobil saya. Tapi harus yakin Bu, Allah itu maha kaya, Allah itu maha tahu. Jujurlah, ada Bu yang lepas dari kredit di sini? Nggak ada kan? Ribawi nggak ada mungkin, cuma saya mungkin yang lepas dari ribawi.
Rumah ibu kredit dulu, mobil ibu kredit, motor kredit, suami kredit. Kalau orang Minang kan laki-laki dibeli kredit. Orang Pariaman, Yaman Lawe. Iya bu, kalau ibu sudah terlibat udahlah, minta ampun, istighfar, taubat. Anak nasihati, mama nggak bangga nak kamu punya rumah, punya mobil tapi kredit. Terus gimana mah? Nabung ya nak, nanti insya Allah kalau papa punya uang ditambah papa nak beli cash. Insya Allah kok dimudahkan Allah kalau ada niat. Kalau kita niat bu mencari yang halal, Allah bu dekatkan yang halal itu. Tapi kalau kita masa bodoh dengan halal, yang haram itu pun berdekatan dengan kita. Pegang aja itu bu. Kalau kita niat mencari yang halal, Allah dekatkan yang halal itu kok. Saya merasakan itu. Tidak mau saya debit kredit itu. Memang Allah dekatkan yang halal sama saya. Rumah, mobil, motor. Ada aja rezeki bu. Alhamdulillah, puji Tuhan. Haleluya, ya. Haleluya itu alhamdulillah kalau bahasa Arabnya. Kemudian manusia bermegah-megah membangun dan menghiasi masjid. Iya, masjid sekarang bu, kaligrafi 200 juta. Yang baca siapa tuh? Dibikin di apa? Atas itu apa bu? Kubah. Emangnya kita sholat begini? Ratusan juta bu. Sementara sekitar masjid banyak janda tua, anak yatim, orang miskin, duafa, mu'alaf butuh uang. Dibuang-buang uang bikin kaligrafi di masjid di Kubah itu. Kalau saya bangun masjid nggak ada kaligrafi di masjid. Cukup di Quran ada bahasa Arab. Ini di tembok keliling kaligrafi. Emangnya dibaca orang itu? Nggak bakalan kan bu? Nggak bakalan dibaca kan? Berarti mubazir. Udah mubazir, uang habis. Dibikin keliling tembok. Di Arab itu mana ada kaligrafi di masjid-masjid itu? Cuma kita yang usil banget itu. 300 juta bikin kaligrafi. Bangga pengurus masjidnya. Sebelah masjid 3 orang nggak makan, meninggal, nggak makan. Karena lebih berpahala kita membantu itu. Subhanallah. Efisien uang itu harusnya. Itu kan uang umat. Dipertanggungjawabkan besok padang mahsyar. Bukan bermegah-megah membangun masjid mewah. Cukup besar dan bersih. Kodenya 2, besar dan bersih. Cukup. Jangan bermewah-mewah di masjid. Ini bu, bikin lampu kristal kan biasa di masjid ya. 300 juta lampu kristal. Depan mimbar gitu kan, sering kan kita lihat. Saya istighfar bu melihat itu. Astagfirullah, berapa ratus juta lampu kristal ini. Manfaatnya apa? Bermegah-megah kayak di gereja. Ya bun. Woi, halo, masih hidup? Kok bengong saya lihat. 19 tersebarnya kemusyrikan di umat udah biasa. Budak perempuan melahirkan tuannya, artinya apa? Maaf, pembantu hubungan seks dengan majikan. Itu maksudnya bu. Lahir anak budak tapi bos. Kenapa? Bibitnya bos. Ya, dibilang bayi ajaib. Gak ada suaminya, bayi ajaib berarti. Banyak kaum wanita daripada pria. Oh sekarang udah. Ibu lihat di pesta 5:1 sekarang bu di Indonesia. 5 perempuan 1 laki-laki. Seandainya kami semua menikah laki-laki, ibu masih ada jutaan yang nganggur loh. Makanya butuh poligami, istri 2, 3 atau 4. Seandainya laki-laki semua menikah di Indonesia, ada jutaan wanita yang nganggur tidak menikah. Karena sekarang 5 perempuan 1 laki-laki. Ada hikmahnya bu poligami itu. Ibu jangan iri. Ya, jutaan sekarang wanita nganggur gak punya suami. Karena yang banyak perempuan. Satu-satunya cara harus poligami. Ikhlas jadi istri kedua, ketiga, keempat. Sementara ibu istri pertama judes.
Udah jelek judes lagi. Mana pipi mana bibir. Iya Bu. Jadi kalau suami Bu orang taat, nikah lagi dengan cara baik-baik, izinkan aja. Yang penting papa adil ya. Kok nggak adil dosa besar Pak. Demi Allah saya nggak rela papa nikah kalau tidak adil. Adil lah Pak. Kalau papa bawa durian 5 ke rumah, kalau istri muda 1 durian. Kalau belanja sama saya 5 juta sebulan, istri pertama 1 juta, istri kedua 1,5 juta. Itulah adil. Adil. Jangan kurban ibu pecel, istri pertama sop kambing, istri muda. Nggak adil itu Bu. Yang sana karedok, di sini pecel, kan lebih kurang itu. Yang satu mentah, satu matang, betul. Itulah adil, pengertian adil. Bukan sama rasa sama rata Bu. Jujur, siapa sini yang suaminya punya istri 2, 3, 4? Ada? Bagus kalau ada. Ibu ikhlas jadi istri pertama, suaminya istrinya 3, ibu ikhlas. Alhamdulillah ya Allah, suami saya nikah lagi, bisa membantu wanita lain. Ibu surga. Mau masuk surga? Mau menikah lagi suami? Kan? Subhanallah. Ya Allah. Ya udahlah, nggak usah diurus. 21, munculnya orang-orang berpakaian tapi telanjang. Astagfirullah. Artinya apa? Transparan, baju tipis. Kedua, ketat. Lihat ke pesta itu Bu. Maaf, sampai tali kutangnya ketahuan. Mereknya tahu saya, merek kutangnya. Kutang Barendo. Ya, di depan kita. Emang saya depan perempuan gini? Sampai merek kutang tahu. Berbaju tapi telanjang kata Rasulullah. Apa itu? Baju tipis. Baju pesta itu kan tipis-tipis kan Bu. Astagfirullah. Makanya baju yang paling bagus itu, maaf jangan saya vulgar Bu, tidak terlihat lekukan payudara, dada dan apa namanya, pantat, punggung. Itulah baju muslim itu. Artinya selebor, kombor, bukan ketat. Ini bentuk tubuhnya kelihatan semua, berbusana tapi telanjang. Ngomong sama anak wanita Bu yang kuliah di UI ITB, betul kamu berhijab nak, tapi pakai celana jeans. Apa bedanya dengan setan kamu? Bentuk pantat kamu kelihatan, betis kamu kelihatan. Ngomong Bu, banyak saya lihat anak-anak mahasiswa sekarang gitu, berjilbab memang Bu, tapi ketat, pakai jeans. Ya, saya alhamdulillah nggak punya anak perempuan, nggak terlalu pusing saya. Punya laki-laki semua saya, jadi nggak terlalu repot masalah busana. Kotaknya bukan main Bu pakaian itu. Astagfirullah. Kalau secara teori medis kan nggak sehat itu. Peredaran darah kan terganggu sebenarnya. Baju ketat, celana ketat, jin ketat. Dari sudut agama nggak boleh, transparan soalnya. Baik. Banyak kaum wanita daripada pria ya mengikuti tradisi orang kafir. Oh, udah modern sekarang Bu. Buktinya lihat malam Ahad itu ke mall. Itu kan budaya orang kafir Bu di Amerika ini. Malam Ahad, hari Ahad ke mall. Kayaknya kalau nggak makan ke mall nggak modern nih Bu. Saya seumur umur nggak pernah bawa anak-anak makan ke mall. Ini istri saya masih hidup ini. Belum pernah dalam sejarah saya bawa anak makan ke mall. Di rumah kita makan enak-enak, bersih, higienis. Nggak pernah Bu, seumur umur bawa anak ke mall saya. Tidak pernah, baik Ahad maupun malam Ahad. Orang kan kalau malam Ahad ke mall ya. Ustadz saja begitu kok. Saya dengar sendiri. Mah, malam ini jangan masak ya Mah. Papa ada rezeki ini kita makan ke mall. Kan mendingan sedekahkan. Lebih rezeki apa salahnya kita sedekah? Mah, jangan masak siang ini ya Mah. Kita makan-makan ke mall. Papa ada rezeki. Asal ada uang dikit ke mall. Kenapa nggak ke panti asuhan? Betul, sepakat nggak dengan saya? Sekali-sekali boleh lah, bulan muda nggak apa-apa lah, sekali sebulan nggak apa-apa. Ini tiap Ahad ke mall, Ahad makan ke mall, dapat rezeki dikit ke mall. Awas kalau saya pergi ke Ibu malam Ahad di mall ini.
Saya sering mengisi pengajian di mall, bukan ngapain. Di atrium saya sering ngisi pengajian di mall sama karyawan-karyawan staf mall gitu. Nanti saya lihat ibu sudah di sana. Paling ibu kabur lihat saya dari jauh. Pak Mujir kacau kita gitu. Kemudian Madinah roboh dan tidak ditemukan kejahatan di dalamnya pada akhir zaman. Belum, alhamdulillah. 25, astagfirullah, hancurnya Ka'bah. Selesai. Pertanyaan, saya mau pulang. Ada pertanyaan? Silakan sebanyak-banyaknya ya. Nama, status, deposito. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Agak kencang, Bu. Mau nanya masalah kita kan ada saudara yang mau masuk kerja, Ustaz. Ya, perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Ya. Itu kan mau masuk polisi gitu kan. Iya. Nah, itu kita kalau nggak pakai Uang. ya, Disogok berarti? ya. Neraka, selesai. Nah, itu kan mau nanya masalah ini, apa gaji yang dia terima selama dia masih menjabat, itu apakah benar yang dia terima itu hukumnya haram? Saya nggak berani, Bu, mengkomentari gitu karena asalnya uang itu dapat dari pekerjaan halal. Cuma didapatkan pekerjaan itu dengan cara haram. Itu yang jadi masalah. Kenapa haram? Karena disogok. Sedang ngesogok menyogok itu sama-sama neraka. Rasul tidak mengatakan dosa loh, Bu. Rasul mengatakan neraka. Coba cek hadis itu, Bu. Rasul tidak mengatakan berdosa, tapi neraka langsung kata Rasulullah. Pekerjaannya halal itu, Bu, memang. Kebaikan, nolong orang jadi polisi. Tapi waktu masuknya haram gitu loh. Jadi wallahu a'lam lah ya, hanya Allah yang tahu. Jadi bagaimana kalau sudah terlanjur jadi polisi? Abang saya juga polisi, adik saya juga polisi, ipar saya juga polisi. Minta ampun. Tapi kalau terima kasih boleh. Misalnya sudah lulus, Pak makasih banyak ya Pak, ini adalah kalarnya gaji pertama saya bagi 2. Itu sifatnya kan pemberian, bukan permintaan. Yang kedua, kita beri setelah kita lulus. Tidak ada perjanjian awal, itu bukan nyogok. Tapi kalau ada perjanjian awal, masuk dosa besar juga. Contoh, Pak kalau saya lulus gaji pertama Bapak ambil, itu berdosa juga. Ada iming-iming ya. Tapi kalau kita kena lulus, alhamdulillah ya Allah, dia sudah membantu aku waktu dulu testing. Ini Mas, gaji saya pertama separuh untuk Mas. Nggak ada masalah, namanya sedekah, hadiah ya. Ya, yang ketiga. Tolong ibu kasih mic, ibu paling ujung dari PDIP, ayo. Cepat-cepat Bu, paling ujung di bawah kipas angin. Nama, status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ide. Ibu Ide. Dede. Bu Dede, orang Sunda. Bukan, Jawa. Jawa kok Dede? Biasa Suparno. Pak Ustadz, to the point aja, saya mau nanya ya. Ya. Jadi gini Pak, saya kan jualan. Apa? Saya jualan. Jualan apa? Jualan sepatu. Mahal gak? Murah Pak, bagi saya aja. Jangan beli, kasih dong kalau untuk Ustadz, enak aja. Sama Ustadz dagang deh. Dan kebetulan tuh ada satu merek sepatu itu, itu ada apa tuh mengandung kulit babi. Iya. Nah, Ibu tahu dari mana? karena ada tulisannya Pak, ada tagnya, ada apa labelnya gitu. Oh iya. Iya, terus di supplier saya juga dikasih caption bahwa sepatu ini mengandung kulit babi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, konsumen saya kan nggak cuma muslim ya Pak. Kebetulan saya juga ada komunitas olahraga itu yang ada non muslim juga. Dan saya kalau yang muslim pasti saya ingatkan loh, ini mengandung kulit babi loh gitu. Tapi kalau sama yang non muslim kan saya bebas ya Pak ya, karena mereka kan mungkin nggak ada larangan
gitu. Nah itu saya sebagai penjual gimana Pak? Nggak boleh lah. Oh itu juga. Iyalah, orang yang sumbernya haram, ibu berarti menjual yang haram. Kayak kalau mau belinya non muslim. Mau non muslim kek, mau si Ahok kek, mau Chong Hong Peng kek. Persoalannya bukan yang membelinya, ibu menjualnya yang haram, betul? Oh. Iya tuh. Mulai besok berhenti bu, jual yang sepatu yang bersumber kulit babi. Ya, mendingan kulit bebek. Udah jelas tahu haram kulit babi masih dijual, walaupun yang belinya Kristen. Ya nggak boleh atuh, ya. Cicing atuh, ya. Terima kasih ya Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Iya, satu lagi, ibu ini dari Hanura, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sempat tanya itu Ustaz ya, di dalam orang bekerja ya, menantu anak. Iya. Dia tuh di dalam pekerjaannya kadang-kadang pada tempat seperti mungkin basah gitu ya Ustaz ya. Pengertian tempat basah ini uang sogo dong. Jadi karena enak gitu. Jadi kadang-kadang dia itu karena dia bagian apa gitu, dia kita dapat dari customer atau dari supplier gitu Ustaz. Jadi ada sesuatu gitu, uang atau apa gitu. Dan terus boleh nggak? Nggak boleh. Apa Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, Karena masalahnya begini bu, kalau memang dia niat sedekah, sedekah sama orang miskin bukan sama dia. bukan sedekah Ustaz, jadi bentukan pekerjaan dia. Dia membutuhkan izin dia, jadi gitu. Iya, justru karena jabatannya membuat orang berikan sesuatu kan gitu kan? Ya, Ustaz. Kan begitu. Berarti nggak boleh. Buktinya saya nggak pejabat, nggak ada yang berikan sama saya. Ya, Ustaz. Kasih sama saya dong harusnya. Ya, alhamdulillah saya menantu seperti dari di bagian situ. Kata dia gini, kalau aku mau, aku tuh punya rumah di Grand Wisata. Ada gitu. Saya di Pondok Indah mungkin. Makasih Ustaz, berarti nggak boleh Ustaz. Nggak boleh, bilang jangan. Mendingan kaya tapi resmi bilang. Ya, makasih, Ustaz. Daripada miskin belagu. Gitu. Karena justru orang berikan sesuatu itu karena jabatannya. Buktinya saya nggak pejabat, nggak ada yang ngasih. Ngasih sama saya dong. Betul? Iya. Selalu mengatasnamakan oh hadiah Pak kan gitu ya Bu. Hadiah sama orang miskin atau bukan sama pejabat. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ibu, bukan? Pesan saya sederhana kok. Hari demi hari kita evaluasi kegiatan kita, omongan kita, tindakan kita, ibadah kita. Apa lebih bagus dari kemarin? Ada evaluasi dan koreksi. Sholat ibu sudah ada tomakninahnya enggak? Hijabnya masih kelihatan rambutnya enggak? Keluar rumah masih beli sayur, masih buka jilbab enggak? Sering saya pergok gitu. Karena mentang-mentang keluar cuma 3 meter dari pintunya sayur keliling, nggak pakai jilbab dia. Yang jual sayur kan bukan Pak Ale ibu. Dia orang Brebes, ibu orang Tegal. Sering saya lihat ibu-ibu beli sayur sepele, nggak pakai jilbab. Menyepelekan masalah itu, ya. Oke, saya kira demikian. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.